Perkenalkan, nama saya Rifati Suherman. Di sini saya akan membahas UTS Praktek Statika Bisnis tentang distribusi frekuensi dan uji validitas. Selamat menyaksikan. Ini adalah data nilai ujian statika bisnis yang masih acak. Langkah pertama, kita urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kita bisa menggunakan subdata untuk mengurutkan nilai terkecil ke terbesar, atau bisa menggunakan cara manual seperti yang terlampir pada layar. Langkah yang kedua, kita akan menentukan jumlah data menggunakan fungsi sama dengan count atau konta, yang akan diperoleh nilai 54 data. Langkah ketiga adalah menentukan jangkauan atau rank, yaitu jarak nilai terendah dan tertinggi dari data. Untuk mencari rank tersebut, pertama-tama kita harus mencari nilai maksimum menggunakan fungsi Excel sama dengan max, dan nilai minimum menggunakan fungsi Excel sama dengan min, yang akan diketahui jumlahnya adalah 94 dan 40. Untuk rumus rank sendiri adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jika kita memasukkan data ke dalam rumus tersebut, akan diketahui hasilnya sebesar 54. Langkah keempat adalah menentukan jumlah kelas yang dapat dibuat dari jumlah data menggunakan rumus Treasures. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Dengan menggunakan rumus tersebut, akan ditemukan hasil sebesar 6,716. Dengan menggunakan fungsi Excel sama dengan run up, maka dibuatkan menjadi 7. Langkah kelima adalah menentukan panjang interval kelas menggunakan rumus jumlah rank dibagi jumlah kelas, di mana hasilnya adalah 54 dibagi 7 sama dengan 7,7142. Dibulatkan menggunakan fungsi Excel, yaitu run up, menjadi 8. Langkah keenam adalah menentukan interval kelas dan batas kelas. Untuk menentukan nilai tersebut, langkah-langkah pada Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Di kolom L, kita akan meletakkan angka 40 untuk nilai batas bawah karena merupakan nilai terkecil. Sedangkan di kolom M, kita akan menggunakan rumus batas bawah kelas ditambah panjang kelas dikurangi 1, yaitu 40 ditambah 8 dikurangi 1, hasilnya adalah 47. Dan untuk batas bawah yang berikutnya ditambah 1. Dan untuk yang berikutnya ditambah 8 dikurangi 1. Lakukan hal yang sama pada kelas selanjutnya hingga kelas ke-7. Langkah selanjutnya adalah membuat interval pada kolom N menggunakan rumus Excel, yaitu concatenate. Langkah ke-7, setelah hasil interval kelas sudah diketahui, maka kita akan menentukan frekuensi menggunakan rumus frekuensi. Pertama, masukkan rumusnya, kemudian tekan F4 untuk mengunci setiap rumusnya, dan menggunakan kombinasi CTR plus Shift plus Enter untuk menghitung semua frekuensi dari data. Langkah ke-8 adalah membuat diagram. Untuk membuat diagram, yang pertama-tama blok kolom N dan blok kolom O. Kemudian klik Insert, klik Chart, pilih 2D kolom dan pilih yang Cluster. Klik kanan, lalu pilih Format Data Series. Gap Width disesuaikan menjadi 0%. Klik kanan, lalu pilih Select Data, klik kanan, klik Add, kemudian masukkan series name data pada kolom N dan series value data pada kolom O.
klik kanan, change search chart type, kemudian pilih line with markers. Setelah histogram, di mana sumbu X adalah interval kelas dan sumbu Y adalah frekuensi, puncak grafik pada interval 56-63 menunjukkan modus pada nilai. Distribusi frekuensi ini menjadi dasar untuk analisis statistik selanjutnya seperti perhitungan mean, median, dan standar deviasi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas kuesioner PNCMR yang terdiri dari 4 pertanyaan. Tujuan analisis ini dalam verifikasi apakah setiap butir pertanyaan benar-benar mengukur konstruk kepuasan pelanggan secara akurat. Data yang kita gunakan meliputi respon dari 10 peserta dengan skala Likert 1-5 untuk 4 aspek, yaitu pelayanan kasir Q1, kualitas produk Q2, harga Q3, dan niat pembelian ulang Q4. Pertama, kita hitung total skor per responden atau dalam kurung Y dengan menjumlah nilai Q1 hingga Q4 menggunakan fungsi sum. Langkah kedua adalah mencari nilai X pangkat 2 . Langkah ketiga adalah mencari nilai Y pangkat 2. Langkah keempat adalah mencari nilai X dikali nilai Y. Langkah kelima adalah mencari total skor dengan menggunakan rumus sum. Total skor ini merepresentasikan tingkat kepuasan menyeluruh setiap responden yang akan menjadi acuan untuk mengukur konsistensi setiap item. Berikutnya adalah perhitungan kolerasi. Kita akan menggunakan koefisien kolerasi persen dengan rumus yang tertera pada layar. Pertama-tama, kita akan mencari nilai N dengan menggunakan rumus count di Excel. Berikutnya adalah mencari nilai N dikali sigma X Y atau total jumlah nilai X dikali Y. Berikutnya, mencari nilai N dikali sigma X pangkat 2 atau jumlah total nilai X pangkat 2. Dan mencari nilai N dikali sigma Y pangkat 2 atau jumlah Y pangkat 2. Kemudian mencari jumlah sigma Y pangkat 2 atau total skor Y dipangkatkan 2. Sekarang kita akan memasukkan semua jumlah yang telah kita cari satu-satu ke dalam rumus R atau uji validitas. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai mana yang terlampir pada layar dengan nilai kritis 0,632 untuk N sama dengan 10 pada taraf signifikan 5%. Semua item dinyatakan valid karena nilai N lebih besar daripada 0,632, artinya keempat pertanyaan ini secara konsisten mengukur kepuasan pelanggan. Nilai korelasi yang tinggi pada Q1 0,986 dan Q4
0,985 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kasir atau dalam kurung Q1 dan niat pembelian ulang atau dalam kurung Q4 sangat terikat dengan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Yang pertama kita memasukkan datanya ke dalam variable view dari Q1 sampai total. Selanjutnya dalam memindahkan data yang sebelumnya di Excel ke dalam SPSS. Lalu kita menggunakan Analyze, Correlate, Privilege, Ctrl+A, kemudian pindah ke samping, tekan OK. Sebagai verifikasi, analisis juga dilakukan menggunakan SPSS. Hasilnya konsisten dengan Excel di mana semua item menunjukkan signifikan lebih dari 0,05 dengan nilai korelasi yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner PNC Mart memenuhi syarat validitas dan layak digunakan sebagai instrumen pengukuran kepuasan pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.